Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi masalah NIK atau NISN dan NPSN tidak terdata pada saat mendaftar akun KIP Kuliah. Oke, langsung saja. Di sini kita langsung buka laman website KIP Kuliah, kipkuliah.kemdikbud.go.id. Lalu kita klik login siswa. Nah, untuk mendaftar ke kuliah, kita diwajibkan untuk input 4 form. Yang pertama adalah NIK, NISN, NPSN, dan email. Pertama kita akan masukkan NIK dulu, lalu NISN, lalu NPSN sekolah. Pastikan nama sekolahnya tampil ketika kita menginput nomor pokok sekolah nasional ataupun NPSN. Lalu klik nama sekolahnya, setelah itu email. Oke, kalau semua form sudah terisi, sekarang kita coba klik proses selanjutnya. Nah, di sini gagal ya keterangannya. NIK yang diinput tidak sesuai dengan NIK yang terdata di Dapodik. NIK yang diinput tidak sesuai dengan NIK yang terdata di Dapodik. Harap pastikan kembali NIK yang Anda inputkan. Nah, di sini ada beberapa solusi. Jika NIK yang teman-teman input sudah benar dengan kartu keluarga, teman-teman bisa koordinasi ke pihak sekolah dulu. Ditanya apakah NIK yang ada di KK teman-teman itu sesuai dengan yang ada di Dapodik. Saya ulangi, ditanya ke pihak sekolah ataupun operator sekolah, NIK teman-teman yang ada di kartu keluarga sudah sama atau belum dengan yang ada di Dapodik. Kalau keterangannya sudah sama, kemungkinan NIK teman-teman ini tidak aktif. Tidak aktif di Dukcapil. Jadi teman-teman harus mengonlinekan atau mengaktifkan NIK-nya di Dukcapil. Jika NIK yang di KK berbeda dengan yang ada di Dapodik, teman-teman minta perpalkan data teman-teman melalui laman Perpal PD untuk siswa yang lulusan tahun 2022. Jadi itu proses perpalnya nggak lama, teman-teman bisa koordinasi ke pihak sekolah, minta perpalkan, minta sesuaikan NIK yang ada di Dapodik dengan yang ada di KK. NIK yang digunakan itu ialah NIK yang ada di kartu keluarga ataupun di KTP. Bagi teman-teman yang gap year ataupun yang lulusan tahun 2021 maupun tahun 2020, jika keterangannya seperti ini, teman-teman dapat mengonlinekan NIK yang ada di kartu keluarga teman-teman, atau teman-teman juga bisa melakukan perpal data secara mandiri. Nah, untuk proses perpal data nanti bakal kita bahas. Sekarang kita coba kita sesuaikan NIK yang sudah saya entry ini dengan NIK yang ada di kartu keluarga. Oke, NIK-nya sudah sesuai dengan kartu keluarga, hanya saja tadi sebelumnya saya salah input di ujung. Seharusnya ini 7, tapi saya input 4. Sekarang coba kita ajukan lagi. Nah, di sini gagal lagi teman-teman. Di sini keterangannya NISN tidak terdata sebagai siswa SMK Al-Maksum, NPSN 10220756. Nah, di sini teman-teman juga dapat melakukan hal yang sama seperti masalah di NIK tadi, yaitu koordinasi ke pihak sekolah agar diperpalkan NISN teman-teman yang ada di ijazah SMP dengan yang ada di Dapodik. Jadi pastikan NISN yang ada di Dapodik sama dengan NISN yang ada di ijazah. Atau teman-teman dapat minta NISN yang ada di Dapodik untuk didaftarkan pada akun KIP kuliah ini. Karena NISN yang aktif itu ialah NISN yang ada di Dapodik. Tapi lebih baik teman-teman minta perpalkan supaya data teman-teman itu valid dan sama dengan yang ada di ijazah SMP. Bagi teman-teman yang gap year ataupun yang lulusan tahun 2021 dan 2020, teman-teman dapat langsung cek NISN teman-teman sendiri secara mandiri melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Jadi di sini ada dua opsi pencarian. Teman-teman dapat cari menggunakan NISN.
dengan menginput Nisen dan nama ibu kandung. Dan opsi kedua, teman-teman dapat mencari sesuai nama ya, pencarian nama. Jadi di sini saya bakal coba menginput Nisen yang ada, lalu sesuaikan dengan nama ibu kandung. Setelah itu saya ketik I am not robot, lalu kita cari datanya. Jika ketemu, maka Nisen itulah yang dinyatakan aktif dan dapat didaftarkan ke NIK kuliah. Nah, di sini keterangannya data tidak ditemukan. Sekarang coba kita cari opsi yang kedua, yaitu pencarian nama. Oke, untuk opsi kedua, teman-teman dapat menginput nama teman-teman sesuai dengan ijazah, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, lalu klik I'm not robot dan cari data. Jika data ditemukan, maka Nisen itulah yang dinyatakan aktif. Ini khusus teman-teman yang lulusan tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk teman-teman yang lulusan tahun 2022, teman-teman dapat koordinasi ke pihak sekolah seperti yang saya katakan untuk memperpalkan Nisen teman-teman yang sesuai dengan ijazah SMP dan NIK teman-teman yang sesuai dengan kartu keluarga. Yang dimana setiap siswa yang akan lulus, Nisen dan NIK-nya, nama, serta nama orang tua dan tanggal lahir itu wajib diperbarui, wajib diperbaiki sesuaikan dengan ijazah sebelumnya, yaitu ijazah SMP. Karena jika tidak sesuaikan, nanti bakal ada masalah di kemudian hari. Nah, untuk teman-teman yang gap year, jika namanya tidak ditemukan, dengan menggunakan opsi kedua dan opsi ke-1, teman-teman dapat melakukan perpal mandiri. Seperti tadi yang saya bilang, kita bakal bahas ini. Yang dimana teman-teman dapat langsung akses laman perpal mandiri ataupun perpal Nisen melalui laman nisen.kemdikbud.go.id. Lalu teman-teman scroll ke bawah, lalu teman-teman dapat arahkan kursornya ke bawah di teks perpal lulusan, yaitu untuk verifikasi dan validasi Nisen siswa yang sudah lulus. Silahkan klik di sini. Teman-teman dapat klik di sini. Atau teman-teman dapat langsung mengunjungi websitenya, yaitu pd.data.kemdikbud.go.id/perpal lulusan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman silahkan isi data diri teman-teman. Yang pertama Nisen, lalu NIK, lalu nama, lalu tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, email yang aktif, lalu tahun lulusan, disesuaikan dengan tahun lulusan, misalkan 2020, 2021 atau 2021, 2022. Lalu sekolah lulusan. Di sini teman-teman bisa input nomor pokok sekolah nasional ataupun NPSN-nya. Nah, kalau sudah nampil nama sekolahnya seperti ini, teman-teman tinggal klik nama sekolahnya. Biasanya ini banyak kejadian bahwasanya kalau diklik nama sekolah tidak terdata. Jadi teman-teman tinggal input NPSN-nya pelan-pelan saja. Biarkan sampai nampil nama sekolah, lalu lanjutkan diketik nomor NPSN-nya seperti ini ya. Saya contohkan 10 22 nampilkan 07 5. Nah, kalau ketika klik 6 tidak nampil nama sekolahnya, cukup sisakan saja satu angka terakhir, lalu teman-teman dapat scroll ke bawah dan cari nama sekolahnya yang sesuai dengan NPSN-nya. Jika sudah, teman-teman silahkan upload file berkas PDF, JPG, JPEG, PNG dengan maksimal ukuran 1 MB. Berkas yang diupload itu ialah ijazah SMA bagi teman-teman yang lulusan tahun 2021, 2022, dan 2020-2021 bagi teman-teman yang gap year. Jadi setelah diupload, teman-teman silahkan klik ajukan. Nah, nanti proses pengajuan akan divalidasi oleh petugas ataupun operator dari perpal Nisen, dan teman-teman dapat menunggu hasil verifikasi tersebut dari waktu 3 hari sampai dengan seminggu. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung klik saja status di laman ini, di menu ini. Lalu teman-teman dapat langsung input email yang tadinya sudah teman-teman input ketika mengisi form sebelumnya. Lalu teman-teman dapat klik status. Nah, ini sudah disetujui ya, ini keterangannya Nisen-nya sudah disetujui. Artinya Nisen inilah yang dapat kita gunakan untuk mendaftar KIP kuliah.
Jadi itulah solusi bagaimana caranya mengatasi NISN, NIK, dan NPSN tidak terdata ketika mendaftar di kuliah. Saya ingatkan lagi teman-teman, bagi yang lulusan tahun 2022, untuk NISN-nya, NIK-nya itu ialah tanggung jawab pihak sekolah, yang dimana pihak sekolah harus memvalidasi ataupun memperbaiki data teman-teman dan disesuaikan dengan ijazah sebelumnya. Untuk teman-teman yang lulusan Madrasah Aliyah, itu juga sistemnya sama melalui laman perpal.pd.data.kemdikbud.go.id, dan yang bertugas melakukan perbaikan data itu ialah operator sekolah. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.